Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati tetamu kami di bawah koordinasi pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Sofyan dan Prof. Syukri serta Prof. Amani yang sudah tampil, tuan-puan yang mungkin tidak sanggup saya detailkan satu persatu, tetamu kami terutama dari UKM, saudara-saudara, saya pikir banyak tamu peserta pada hari ini yang dari kalangan UIN Araniri dan dari student-student kami, alhamdulillah. Singkat saja ingin saya sampaikan, saya kepingin menyampaikan Abdul Rauf Al-Singkili sebagai guru tarikat dan pemikir Islam di Nusantara. D-nya nggak boleh hilang, kalau hilang D bermasalah. Jadi bukan pemikir Islam Nusantara, tetapi pemikir Islam di Nusantara. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena terakhir berbicara tentang Islam Nusantara itu sering diplesetkan, sering ke ke kiri jadinya. Saya tidak mau ke kiri, saya mau ke kanan. Makanya di itu perlu saya jelaskan, saya tegaskan. Abdul Rauf As-Singkili bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri, ya, itu hidup 1615 sampai 1693. Sampai hari ini dia sangat masyhur, tersohor namanya. Saya berpikir paling tidak ada dua argumentasi dia tersohor. Pertama, karena banyak karya. Jadi Abdul Rauf banyak meninggalkan karya, dan itu menjadi bukti hidup dan kehidupan beliau, sehingga dikenal walaupun sudah sekian abad meninggal, berpisah dengan dunia ini, tetapi dia tetap dikenal dan dikenang orang. Yang kedua, dia tersohor, dia termasyhur karena banyak murid. Jadi harus berbangga hatilah kita sebagai guru, karena guru itu rupanya ada kenangan tersendiri untuk generasi yang akan datang. Syukur-syukur kalau memang kita guru yang baik di mata guru, di mata muridnya. Tapi kalau kurang baik itu menjadi catatan juga mungkin. Tapi kita harapkan menjadi guru yang baik. Itulah saya pikir yang dimiliki oleh Abdul Rauf. Dari dua hal itu saya pikir dia tersohor. Hadirin hadirat, kalau berbicara tentang karyanya, muridnya dululah. Itu tidak ada yang tahu jumlahnya, tapi paling tidak saya sudah agendakan ada minimal 15 orang, ya lebih malah, ya. Dan kenyataannya di antara murid-muridnya itu memang orang-orang yang penerus tarikat. Jadi Burhanuddin Ulakan misalnya, itu yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Sumatera Barat.
Abdul Muhyi di Pulau Jawa, Abdul Malik bin Abdullah di Terengganu, yang lebih terkenal dengan Tuku Pulau Manis. Beberapa 2 tahun yang lalu saya ke UM, saya menulis tentang Tuku Pulau Manis dan saya bentangkan di hadapan para pensyarah di UM. Saya dengan sangat senang, antusias saya melihat respon peserta ketika itu, karena rupanya tidak banyak juga orang yang bentangkan tentang Tuku Pulau Manis. Kemudian Daud Al-Jawi dan seterusnya. Malah yang terakhir ada yang ini hasil yang lagi diteliti oleh Pak Nurdin, dan nanti Pak Nurdin akan sampaikan. Al-Bawani, ya, ini baru dapat ini sebenarnya, tapi ini memang lagi dikaji oleh Pak Nurdin, maka sangat kita tunggu nanti informasi dari Pak Nurdin selanjutnya. Beliau lagi mengkaji Tuhfatul Ahbab, saya pikir ini penting. Malah Al-Makassari, Daud Kudus itu diperkirakan juga pernah berguru pada Abdul Rauf Asingkili. Jadi kecuali itu, kalau menurut Pak Nurdin, Syekh Daud itu Syekh Daud Patani itu bukan muridnya Abdul Rauf, tapi sudah abad ke-18 itu. Rupanya begitu, tapi itu adalah muridnya Syekh Muhammad Zain Al-Ashi mungkin. Nanti Pak Nurdin ya akan lebih menjelaskan, karena beliau terus berteman dengan buku-buku klasik itu, dan beliau terus menemukan sesuatu yang baru dari keterangan-keterangannya. Yang kedua, saya katakan dia tersohor dengan karyanya itu. Saya mencantumkan di sini 37, tapi 36 kalau berdasarkan nomor ini 36 yang sebenarnya. Dari 36 itu pun sebenarnya rupanya ada yang satu berbahasa Arab, satu berbahasa jadi sehingga mungkin tidak sampai, apabila memang diambil mungkin sekitar 20-an, 24 atau 26 atau berapa begitu. 59 malah karya Abdul Rauf, ya. Nah, beliau katakan 59. Tapi saya mencantumkan di sini ada 37 ini, 36 sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari karya-karya beliau ini, ada bidang fikih ada 10, yang lebih unggul memang Al-Mir atau Tulab itu. Ada 10. Kemudian bidang tasawuf ada 23, ya. Bidang tafsir satu-satunya terjemahan Al-Mustafid. Kemudian ada bidang hadis, ada 2. Jadi semua saya mengagendakan 36. Tapi sekali lagi saya katakan, ke-36 itu belum semua orang dapat. Jadi menjadi tugas kita. Atau kalau menurut Prof. Syukri katakan sampai 59, ini juga perlu dipikirkan, menjadi tugas kita untuk menelusurinya, dan itu karya penting yang berkembang pada abad ke-17, ya. Dan bidang ilmunya pun sangat beragam. Jadi seorang Abdul Rauf akhirnya memang seorang yang paripurna jadinya, karena dia mengembangkan, menulis bidang ilmu yang berbeda-beda. Saya tidak berpanjang panjang. Kalau Pak Bus katakan 15 menit, kalau bisa 8 menit, kenapa harus? Pak Bus, ya, pemaknaan dan rekomendasi itu yang paling penting saya pikir. Saya tidak sebutkan buku-bukunya,
Tapi yang paling penting, berbicara tentang Abdul Rauf, kita harus terawang. Terawang pertama kepada Singkil abad ke-17 Masehi. Bagaimana Singkil bisa memproduk Abdul Rauf yang memiliki karya besar seperti itu, pengaruh, murid dan sebagainya itu? Bagaimana Singkil pada abad ke-17? Itu perlu kita pertanyakan. Mustahil rasanya Singkil seperti sama dua hari ini, nggak mungkin, ya kan? Sama dua itu tempat kelahiran saya, Prof. Jadi pasti ini Singkil yang hebat. Dia punya lembaga pendidikan di sana, sehingga ya terlepaslah Abdul Rauf tidak mencukupkan diri hanya di Singkil, tetapi dia melanjutkan sampai 17 tahun ke Mekah dan sekitarnya di sepanjang apa itu, ya, mungkin kalau sekarang Saudi, Yaman dan sekitarnya itu tempat beliau berguru semua itu, sehingga 17 tahun melanglang buana mencari ilmu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apapun kita harus katakan Singkil, Barus dan sekitarnya itu memiliki perkembangan yang menakjubkan pada zamannya, sehingga dia menghasilkan seorang Abdul Rauf yang cinta ilmu, seorang Abdul Rauf yang mau melanglang buana pergi mencari ilmu. Jadi ada spirit yang dimunculkan di Singkil, sehingga dia Abdul Rauf mencari ilmu, mengembangkan ilmu pada masa-masa selanjutnya. Yang kedua, kita harus katakan, bandingkan dengan Singkil hari ini. Jadi kajian sejarah itu maunya seperti itu. Masa lalu, ya, pas, kemudian masa sekarang, dan masa yang akan datang itu kita coba hubung-hubungkan. Ya, jadi kondisi Singkil hari ini itu masa sekarang, dan bagaimana ke depan. 3 tahun lalu rombongan Fakultas Adab pergi ke Barus, Prof. Tepatnya di Barus Tapanuli Tengah itu. Kami mendapatkan informasi yang namanya Barus, ya, kotanya Barus, Tapanuli Tengah itu ibu kota, ibu kota Tapanuli Tengah itu Barus. Peninggalan sejarah Islam di sana banyak. Salah satu di antaranya ada Mahligai, komplek Mahligai, ada Tangga 1000. Tetapi masyarakat di sana cuman yang Muslim hanya 6 keluarga. Jadi populasi Muslim cuma 46 jiwa. Disitulah yang hari ini dijadikan sebagai monumen titik nol peradaban Islam oleh Presiden kita. Terserahlah Bapak Ibu, saya memberikan PR aja lah, bagaimana memikirkan, memberikan apresiasi, memberikan evaluasi, sila saja. Itulah realitasnya. Jadi kami buktikan sendiri. Kalau mau ada tulisan saya masuk tentang itu di jurnal Islam and Contemporary yang sudah masuk itu. Yang ketiga, Abdul Rauf adalah seorang ulama, seorang sarjana, seorang yang sangat produktif, ukuran zamannya. Tapi kita coba terawang dengan kesarjanaan hari ini. Saya sudah tapi nggak ada karya saya sebanyak yang dimiliki Abdul Rauf. Pak Bustami sudah doktor,
Kita tanya, berapa karya beliau? Abdul Rauf tidak doktor ini. Ya. Jadi saya ingin katakan, ini dengan membaca biografi pemikiran Abdul Rauf menjadi cemetilah bagi kita. Tak usah takut menulis, walaupun jelek tak apa-apa. Soal jelek, bagus, orang yang menilai. Tapi yang penting kita tulis sajalah. Itulah yang akan menjadi kita menjadi misri 5, 10, 100, 200 tahun yang akan datang. Orang nggak lihat wajah misri itu bagaimana, nggak. Tapi apa yang ditulis, apa yang diwariskan, itulah orang melihat. Nggak perlu wajah itu tampan, jelek atau nggak apa-apa itu. Demikian, semoga menjadi pelajaran dan nanti akan ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Misri yang tadi bilang tak perlu berpanjang-panjang tapi juga sampai 16 menit.